Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali kita bersyukur bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pada siang atau sore hari ini kita berada dalam suasana batin yang sangat nyaman, damai di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang keutamaan sedekah. Saling membahagiakan satu sama lain. Apa sih sedekah itu? Sedekah itu ya sebetulnya kalau di dalam dunia barat itu biasa disebut dengan charity, pemberian tanpa target gitu ya, tanpa maksud. Nah kalau kita memberikan sesuatu karena ada maunya, itu sebetulnya tidak bisa disebut sedekah. Ya sedekah itu adalah lillahi ta'ala. Jadi kalau kita memberikan sesuatu karena ada maunya, maka itu sebetulnya tidak bisa disebut sedekah. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu bersedekah karena ingin meminta sesuatu yang lebih besar dari orang itu. Ya. Jadi sedekah itu adalah berbagi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara ya berbagi kepada siapa yang membutuhkan. Ada rezeki sedikit kita keluarkan zakatnya, ya, kita keluarkan infaknya, kita berikan hibahnya. Nah, kemudian juga kita wakafkan sedikit, ya. Kemudian juga kita bisa berbagi hibah misalnya kepada orang-orang tertentu. Nah, alangkah pelitnya seorang muslim kalau pengeluarannya hanya zakat. Karena zakat itu kan cuma 2,5%. Zakat mal itu kan. Padahal bunga deposito kita itu mungkin bisa sampai 3 atau 4%. Nah ini, karena itu saya mohon betul, mari kita meningkatkan kualitas amal kita itu dengan cara jangan hanya mengeluarkan zakat. Zakat itu pada masa Nabi itu nggak terlalu populer. Sahabat Nabi pun juga tidak mempopulerkan zakat, itu padahal rukun Islam kan. Yang populer itu apa? Sedekah. Coba kita lihat ayatnya. Khudz min amwalihim sedekah. Yang dimaksudkan di situ zakat, tapi sedekah. Ya. Jadi perintah mengeluarkan zakat itu Allah lebih sering menggunakan kata-kata sedekah. Karena jangan hanya zakat, tambah-tambahin sedikit dengan sedekah. Kalau sedekah itu tanpa ada batas maksimumnya, minimumnya. Tapi kalau zakat itu harus ya seperti apa adanya, jadi kehendaki. Dan mustahiknya juga tertentu. Kalau sedekah sembarang. Bisa kita bangun sekolah, bisa kita bangun jalan, jembatan. Tapi kalau zakat nggak bisa. Mana bisa zakat pakai jembatan? Itu pakai kias baru bisa itu. Nah, tapi kalau sedekah enak tuh. Nggak usah khilafiyahnya di situ. Untuk apa sedekah itu? Oh, ini saya akan bangun rumah sakit. Ya. Di rumah sakit itu kan juga yang dirawat adalah orang non muslim juga banyak. Nah, sementara zakat itu kan peruntukannya untuk orang Islam. Jadi ini memang ada khilafiyah di situ. Nah, pundi-pundi Islam itu banyak sekali. Ya, ada namanya zakat itu mutlak itu kan. Zakat itu apa? Pemberian yang wajib dikeluarkan sebagai konsekuensi nikmat Allah yang melekat pada diri kita sendiri. Ada jabatan kita, ada kekayaan kita, ada emas kita, ada tanah kita. Semuanya itu harus dikeluarkan zakatnya. Tapi jangan hanya zakat, ada sedekahnya, ada infaknya, ada jariyahnya, ada humusnya, ada usyurnya kalau di tempat lainnya. Kemudian juga ada hibah, ada wasiat, ya kan? Nah, kalau ada cara-cara ada walimahnya. Kemudian juga ada anaknya lahir, ada akikahnya. Semua peruntukannya untuk orang miskin. Ya ada zakat fitrah, ada apa lagi? Kalau kita menemukan ada luqatah, barang hilang. Barang hilang itu bukan hanya ini ada emas punya siapa ini, enggak. Kata Sayyidina Umar dalam fikih Umar itu disebutkan tanah-tanah yang tidak digarap 5 tahun berturut-turut, maka itu dianggap tidak punya penghuni, kembalikan ke negara, Baitul Mal. Nah, coba bayangkan, begitu ribuan hektar di pedalaman yang punya orang Jakarta. Dijaga polisi satpam. Begitu masuk di pekarangan itu ditangkap, penjara. Sementara masyarakat setempat itu pinggir-pinggir jalan, kasihan itu menanam padi, itu menanam pohon-pohon sayur-sayuran. Tanah hamparan Sulawesi itu nggak digarap. Sudah berapa lama? 20 tahun.
punyanya siapa di Jakarta? Itu kalau zaman Umar, itu loh kata ambil itu negara. Jadi itu land reformnya Umar bin Khattab. Jadi tidak boleh kita memonopoli, tidak bisa kita oligopoli. Dari hulu sampai hilir nggak berbagi kepada orang lain. Itu namanya monopoli. Nggak mau memberikan kesempatan orang lain untuk kaya. Dia mau kaya sendiri. Nah, cara untuk menyelesaikan kecemburuan sosial yang muncul dalam masyarakat kita, ya nanti kalau tidak dilakukan itu revolusi sosial bisa terjadi, ya aktifkan bersedekah ini, charity ini kepada sesama ini. Orang kaya yang rajin bersedekah kepada orang miskin, itu akan menciptakan suatu kedamaian antara kaya dan semiskin. Tapi kalau orang kayanya pelit dan orang miskinnya semakin miskin, hati-hati loh. Itu bisa dirampok, bisa dijahatin, kriminal. Jadi orang kaya yang pelit itu sesungguhnya melahirkan kriminalitas. Nggak mungkin ada kriminal kalau orang kaya itu pemurah. Kenapa banyak copet? Kenapa banyak maling? Kenapa pencuri? Karena nggak ada. Semua lapangan kehidupannya digarap oleh si kaya ini. Dari hulu sampai ke hilir. Contohnya, monopoli itu. Sawit. Yang punya tanah dia. Nah, terus yang punya tanah dia. Yang punya kelapa sawit juga dia. Yang punya pabrik minyak juga dia. Truk yang mendistribusikan ke masyarakat dia. Yang punya pabrik minyaknya, pengalengannya dia. Dan yang punya segala macamnya itu adalah dia. Sampai kepada hilirnya, paling detail semuanya dia. Sampai kepada minimarketnya. Jadi nggak berbagi kepada orang lain. Akhirnya warga masyarakat lain tidak ada tempatnya untuk mencari nafkah. Timbullah daripada mati kelaparan, lebih merampok. Nah itu falsafahnya sebagian orang kayak gitu kan. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin mengeliminir, mengurangi para penjahat, haruslah si orang kaya ini menjadi pemurah. Karena kalau orang kayanya itu pelit, nah itu memupuk apa yang disebut dengan kriminalitas tadi itu. Nah jadi para pemirsa, tidak ada ruginya baik pribadi maupun masyarakat kalau orang itu rajin bersedekah. Mari kita bersedekah, terutama bulan suci Ramadan ini, berlipat ganda pahalanya kalau kita bersedekah. Dan benar-benar sedekah ini bermanfaat, apalagi kan sekarang ini kan banyak sekali teman-teman kita yang di PHK karena COVID, ya kan. Banyak sekali nggak bisa bayar kontrakan rumah, banyak sekali nggak bisa bayar uang kuliah anaknya. Nah sekarang lahan yang paling subur untuk mengabdikan diri. Kalau orang sudah kaya, kalau orang sudah recovery kembali, pahalanya kurang. Tapi sekarang ini yang paling bagus. Mari kita bersedekah pada bulan Ramadan ini, berlipat ganda dan juga bermanfaat bagi masyarakat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.